Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan bercerita tentang hal yang sangat sederhana dan mungkin sangat mudah untuk ditemukan di sekeliling kehidupan kita, yaitu terkait dengan sampah dan bagaimana perilaku ini harus benar-benar kita perhatikan. Di akhir Ramadan 1446 Hijriah kemarin, ketika di hari terakhir takjil yang biasa dilakukan di masjid, dan saya sangat tahu bahwa di tempat selasar masjid atau teras masjid itu sebelum maghrib anak-anak sudah berkumpul untuk merayakan buka puasa mereka. Setelah selesai sholat maghrib, dan ternyata banyak sekali sampah plastik berupa gelas ataupun kotak plastik tempat makanan mereka berbuka atau takjil. Sangat miris memang bahwa masjid yang seharusnya juga menjadi salah satu tempat untuk penggemblengan kebiasaan baik bagi anak-anak ini terkait dengan kebersihan, dan tentunya kebersihan ini sudah didogmakan sebagai sebagian daripada iman. Kemudian kalau saya ingat kembali cerita beberapa tahun yang lalu, kalau saya berjalan di kompleks saya, kemudian diperhatikan saluran air di pinggir jalan yang kecil, ataupun bahkan di sisi jalan itu sendiri terkadang juga penuh berserakan sampah-sampah berupa gelas plastik, minuman ringan yang biasa dikonsumsi dan tentunya ini juga oleh anak-anak. Nah, dua kejadian ini, dua cerita ini menjadi suatu hal yang menjadi perenungan saya, karena yang pertama tadi pelakunya adalah anak-anak, yang kedua juga ketika saya temukan banyak gelas plastik minuman yang biasa dikonsumsi anak-anak, tentunya itu pun anak-anak yang menjadi pelaku utama yang boleh kita sangkakan. Nah, berarti dengan dua fakta tadi adalah belum maksimalnya proses penyadaran kita kepada anak-anak kita untuk dapat mengelola dan memperlakukan sampah itu sebagaimana seharusnya. Kalau kita lihat, meskipun sudah ada tempat sampah khusus, baik di masjid atau di pinggir jalan itu disediakan, berarti kalau mereka membuang sembarangan sampah ini harus menjadi hal yang menjadi concern kita bersama. Bagaimana anak-anak seharusnya berperilaku dalam mengelola dan membuang sampah itu sebaiknya. Agar apa? Agar nanti semakin besar mereka sudah semakin disadarkan dan tidak menambah beban secara lingkungan mengenai sampah ini. Karena kalau kita tidak perhatikan, akan sangat fatal akibatnya. Kalau kita dengar cerita dari pembersihan sungai, misalnya di kota Bandung, entah itu sungai Cikapundung ataupun sungai Citarum, selalu ditemukan berpuluhan ton sampah di saluran sungai tersebut. Bahkan ada sampah berupa sofa, kursi, atau bahkan tempat tidur sekalipun, atau berupa spring bed yang juga hanyut di saluran air tersebut. Dan kalau kita pikirkan, belum tentu ini anak-anak pelakunya. Tidak mungkin anak-anak akan membuang sofa yang sudah tidak terpakai, ataupun tempat tidur atau spring bed yang tidak terpakai lagi tersebut. Jadi, kebayang bahwa ketika orang-orang yang sudah lebih dewasa melakukan hal ini, menjadi penyumbang terbesar puluhan ton sampah yang berada di sungai itu, tentunya juga bermula dari kebiasaan-kebiasaan kecil sewaktu di masa kecil tidak mengelola sampah dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita selalu peduli, baik untuk membuang sampah kepada tempat yang sudah disediakan, atau kita harus senantiasa mengingatkan kepada anak-anak yang ada di sekeliling kita untuk dapat membuang sampah sebagaimana mestinya. Jangan lupa untuk terus menegur, karena sekali lagi, kalau kebiasaan ini sudah menjadi suatu budaya ataupun kebiasaan yang menumpuk dari waktu ke waktu, seiring dengan bertambahnya usia yang dimiliki oleh kita, maka hal yang kebiasaan kecil yang mudah dirubah di waktu kecil tadi akan semakin susah dirubah ketika usianya sudah semakin tua. Jadi kalau sudah biasa membuang sampah tempat minuman ringan saja di waktu kecil, mudah-mudahan harapan kita di usia dewasanya tidak mungkin membuang sampah alat-alat rumah tangga dengan mudahnya di saluran sungai yang harus kita jaga kebersihan. Mudah-mudahan cerita ini
dapat menjadi renungan kita bersama, sehingga kita dapat memelihara lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Karena ketika sampah itu sudah menumpuk di saluran sungai, akan menimbulkan akibat-akibat bencana yang lebih merepotkan kita, seperti banjir misalnya. Sekali lagi, kita tidak ingin ditambah repot dengan banyak masalah dalam kehidupan kita, di mana sekarang masih banyak masalah yang harus kita selesaikan. Dan ingat, itu memerlukan waktu. Jadi semakin berkurang masalah kita yang hadapi dalam kehidupan ini, mudah-mudahan waktunya dapat kita gunakan untuk kegiatan produktif ataupun antisipatif ke depan yang lebih positif. Mudah-mudahan bermanfaat renungan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.